nggak usah diragukan lagi deh kalau bicara Paskas, kalau masalah pembinaan mentalnya. Buktinya di belakang itu saya pikir tadi tim Marawi siapa, nggak tahu ya, dari tadi ternyata pasukan semuanya yang di belakang ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Subhanallah, siapa nyangka ya kan? Coba kita kasih salam komando dulu. Salam komando! Subhanallah, luar biasa. Kompak. Baik pemirsa, tentunya kami sekarang akan berikan kesempatan untuk Anda pemirsa yang mau bertanya ya. Nanti, semua mohon maaf, di sini nih ternyata pada mau tanya juga nggak taunya. Ya silakan, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Silakan. Nama saya Letnan 2 Azeb Agung Belagara dari Batalion Paskas 461 Cakra Baskara. Ingin menanyakan sesuatu kepada Mas Ipo mengenai cara penggunaan waktu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara menggunakan waktu yang sempit tetapi dapat menghasilkan manfaat yang multi manfaat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sempit tapi gimana caranya memanfaatkan waktu seefektif mungkin gitu kali ya. Saya berdiri boleh ya? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya gini ya, semua anugerah dari Allah itu kan adil. Tapi kalau kita ngomong bahasa sekarang, waktu itu yang paling adil. Karena ya Nabi Muhammad, kita, George Bush, ya, Pak SBY dan semuanya memperoleh waktu itu 24 jam dalam sehari. Cuma pendaya gunaannya masing-masing berbeda. Kita lihat Nabi itu dia ternyata dari segi pencapaian luar biasa. Padahal kita lihat waktunya itu di masjid lebih lama. Saya yakin sebelum azan dia udah nyampe di masjid. Ya, dan selesai sholat pun nggak langsung bubaran. Jadi waktu bekerjanya, waktu berniaganya sangat-sangat singkat. Ya, nah, jadi kalau menurut saya ini menarik nih ilmunya. Jadi kalau kita pengen uangnya lapang, kita mesti korbankan uang kita, namanya sedekah. Kalau kita pengen waktunya lapang, kita korbankan apa? Waktu kita, namanya duha. Ya, jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat, bapak dan ibu di sini pengen ya waktunya cukup. Ya, pulang kerja juga kerjanya beres ya, nggak sampai bawa ke rumah gitu ya. Ketemu dengan keluarga juga waktunya berkualitas gitu ya. Nah, saran saya pegang duha. Duha itu melapangkan waktu. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Kalau uang hilang masih bisa kita cari. Tapi kalau waktu hilang nggak bisa dicari. Ya, waktu yang hilang nggak bisa dicari. Kalau kita ngambil waktu yang berikutnya berarti kita telah mengkompensasi itu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya waktu lebih berharga daripada uang. Duha satu, saran saya kedua adalah ini sangat bagus sebenarnya, tahajud. Ini terkait dengan materi saya yang di awal tadi. Kalau kita tahajud, pertama waktunya menjadi lebih lapang. Satu, kedua, itu kata-kata kita akan diberatkan. Jadi kita ngomong dikit akan didengarkan. Beneran, nggak percaya praktek saya bilang. 30 hari, 40 hari praktek. Akan kerasa bedanya. Ya, akan kerasa bedanya. Nah jadi nanti akan kelihatan tuh, waktu itu melapang deh. Waktu itu melapang kayaknya itu. Urusan beres gitu. Ya, sampai belum selesai jam kerja tapi kerjaan udah beres, sampai di rumah juga urusan-urusan jadinya insya Allah beres. Ini yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya seperti itu. Subhanallah. Jadi laksanakan sholat duha tadi. Sholat malam juga ya? Duha dan tahajud. Jadi gini loh, kita lihat itu kayak ketika orang mengumpulkan uang, yang satu bersedekah gitu ya, hebat. Ketika yang satu sibuk bekerja, kita duha, makanya hebat. Ketika yang lain tidur, kita tahajud, makanya dampaknya hebat. Subhanallah. Baik, nanti dibuktikan dulu. Pasti insya Allah terbukti ya. Gimana Mas, sudah terjawab? Terjawab. Baik. Terima kasih. Berikutnya siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sertu Raja Muksin dari Batalion 461 Paskas. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz Abu, mengingat kita ini kan sebagai seorang prajurit, kita kan melaksanakan latihan, dinas operasi dan tugas-tugas lainnya, itu kan ada sesuai dengan jadwal dan perintah-perintah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bagi kita seorang prajurit ini, bagi kami prajurit ini, apakah ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kami dalam melaksanakan ibadah ini, Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Subhanallah. Banyak sebenarnya kemudahan itu. Rasul itu ketika sholat, ketika berperang, pernah dengar gak sholat sambil jalan? Sambil jalan, Allahu Akbar. Tapi jangan tengok-tengok. Ada. Jadi ketika berperang, jadi ada kalanya dia naik kendaraan, ada kalanya dia dengan sangat mudah. Jadi sambil duduk diem ngumpet itu bisa. Udah gak usah bikin air, di situ kan banyak debu ya,
untuk tayamum, cukup gini aja. Allah. Itu dijaga oleh pasukan biasanya. Pasukan yang menjaga, itu yang untuk menjaga yang sholat. Makanya kalau di perang di Timur Tengah itu pasti ada yang menjaga. Ada yang duduk atau sembunyi atau tiarap, bisa. Jadi tiarap wong sakit aja bisa tiduran sholatnya. Allah. Terus begitu aja boleh. Kalau masih belum bisa tangannya bergerak, pakai ketipan tok. Allah Akbar. Belum bisa juga, insya Allah kita sholatkan saja nanti. Gampang semuanya. Gitu ya Ustaz ya. Kalau lagi perang lagi tembak-tembakan gimana Ustaz? Hah? Kalau lagi misalnya saya nanti kalau lagi perang-perang gitu, Allahu Akbar, der. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh kan? Mas. Enggak boleh. Waktunya makan aja makan kok. Oh gitu. Ya coba waktunya buang air besar juga bisa. Dan mohon izin mau ke belakang dulu silakan. Masa buang besar begini-gini nggak bisa. Tadi katanya sambil jalan, jadi gimana dong kalau lagi perang? Artinya rukhsahnya kan ada, ya kan, rukhsahnya ada. Waktu misalkan memang tidak bisa, kan bisa dijamak. Iya. Betul kan? Masa perang 24 jam? Udah, ya ada jamaknya kan gitu. Oh gitu. Gitu Mas, belajar dong. Ya Ustadz, ya ini kan lagi belajar sama Ustadz. Aduh. Ajarin lagi dong Ustadz, yang lain dong Ustadz. Jadi itu. Jadi ada satu kekuatan. Ini saya katakan sebenarnya orang berperang itu kalau ngerti ilmunya enak jadi pasukan. Saya kalau mau jadi cuman terlambat wis tuwek. Saya tahu pengennya jadi jenderal langsung tadinya saya. Boleh nggak ya gitu? Itu saya mikir dari kemarin tuh. Jadi dalam Islam itu sebenarnya ada ilmu perang juga Ustaz? Ada. Oke, nanti lanjut ya Ustaz. Dikasih taunya nanti. Iya, gitu. Sabar. Gantian. 10 yang sabar akan mengalahkan yang 100 orang. Jangan kemana-mana, tetaplah di Oase Ramadan Metro TV. Dan setelah ini kami akan bagi-bagi hadiah melalui kuis. Silahkan. Mega